Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Senin tanggal 1 Juni 2024. Ini adalah hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama syukuri karena pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul di KOMR ke-46, kajian online Magnet Rezeki yang ke-46. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan iman, Islam, dan diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang kita panjatkan, yang kita selalu panjatkan, bisa tersampaikan juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan tentunya kepada kita semuanya yang kelak di yaumil akhir nanti akan sangat rindu dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kajian online Magnet Rezeki yang ke-49 ini, kita berdoa kepada Allah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita akan dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga waktu yang kita investasikan pada malam hari ini digantikan oleh Allah dengan keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah berlimpah. Kita tujukan juga Al-Fatihah ini juga untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kemuliaan untuk kedua orang tua kita dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, serta kita tujukan juga Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita satu dua huruf, satu dua ayat, hingga kita bisa seperti saat ini. Wah, Alhamdulillah. Dan juga kita doakan juga kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, baik yang sudah ada atau yang tidak, yang sudah meninggalkan kita semuanya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan tempatkan di tempat yang terbaik di alam sana. Baik Bapak Ibu semuanya, kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya mau absen dulu yang sudah hadir di ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Ada Bunda Komariah, ada Ibu Deti. Oh, ini TFT 9. Alhamdulillah bisa bergabung. Nah, Ada Ustaz. juga Bu Eka, Bu Heti Nurhayati, Pak Iswandi, dan Opo. Ini Ovo mana? Ada juga Ria Rahma Batam. Oh, ini beneran di Batam nih Ibu Ria. Terima kasih sudah hadir di KOMR ke-49, Korwil, Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Ada juga Bu Rini, Bu Rini, dan ada Pak Supriyatna dan Ibu Tresna Saraswati. Alhamdulillah, hampir berapa ini? 12.000 orang yang hadir di ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Nggak apa-apa. Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah pada malam hari ini untuk bisa belajar ilmu keajaiban dari Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini yang akan memberikan materi adalah Ibu Holly CTMR, akan membawakan materi dengan judul Rahasia Keajaiban.
Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan boleh open mic atau tulis di kolom chat. Nah, dengan santai saja kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jilni ilman warjukni fahman. Baik, tak lama-lama kita panggilkan saja Ibu Holly Peter. Kepada Ibu Holly dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam kali ini saya berkesempatan hadir kembali dalam kajian online Magnet Rezeki Sikapura ya, di setiap hari Senin ya, malam Senin malam ya. Mungkin Senin kemarin karena habis Lebaran juga ya, Lebaran Idul Adha, kita jadi libur dulu mungkin ya. Itu sudah jadwalnya saya ya yang ngisi. Baik, Bapak Ibu, saya pada malam kali ini akan menyampaikan salah satu jurus dalam audio telegram ya, tentang rahasia keajaiban. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri ya, mungkin ada banyak juga yang baru bergabung, baru mengenal siapa sih Bunda Holly, ada yang senang manggil Bunda Holly, ada yang senang manggil Teh Holly ya gitu ya, karena saya merasa orang Sunda gitu ya. Jadi saya akan sedikit ngahariring kalau kata orang Sunda mah ya. Sedikit ya, ini untuk pembukaan. Kalau pantun belum punya pantun yang baik, kalau ini ada sedikit hariring gitu ya. Kurang lir ibarat wayang, usik malikna kudalang, anu tewasa tewenang, berem hideng kumadalang, apan hirup ngalalakon, sapertos dina sinetron. Nah, itu kalau kesananya katanya kata-katanya tidak positif ya, tidak disiplin kata kesananya. Jadi hanya segitu karena apa? Karena kita tuh ibarat itu tadi wayang gitu ya, wayang kita ngikutin aja keinginannya dalang tuh apa? Bagaimana gitu. Kalau misalnya hari ini punya amanah, ya terima keadaannya punya amanah gitu. Kalau hari ini keadaannya tidak sehat, terima juga gitu. Karena kita hanya se ya ibaratkan sebuah wayang gitu kan, dan tadi kita itu seperti apa ngelalakon dina sinetron gitu. Jadi kita bagaikan mau main film gitu, main sinetron gitu kan. Nah, gitu tuh hanya sebagai apa pemeran-pemeran, ada yang perannya harus menikah, ada yang perannya punya anak, ada yang ya tiap orang tuh punya perannya masing-masing ya, perannya berbeda-beda. Nah, karena tadi diawali lagu Sunda, nah itu aslinya tuh saya tuh orang Sunda ya aslinya, asli Sunda Sukabumi ini karena nama kayaknya nggak tahu udah tahu tahun ini milenial gitu apa apapun lah dengan generasi Z atau apapun, nama ini nama unik ya sebenarnya, ini biar mudah diingat mungkin sama Bapak Ibu semuanya gitu kan. Kadang kalau kata Pak itu mah udah namanya nama apa, nama brandingnya udah ya Holy Peter aja, oke. Tapi nama panjang Holy Peter Natalia itu tetap Muslim dari kecil ya, Muslim Bapak Ibu ya. Ini kalau mungkin ada yang sering bertanya gitu ya, kadang ini Muslim dari kecil atau ini apa, hmm, sem- sempat berpindah agama gitu ya? Enggak, alhamdulillah ya saya dari kecil Muslim, dan alhamdulillah apa dikasih amanah gitu ya, kesempatan untuk menjadi CTMR, menyampaikan, berbagi berbagi ilmu, mengalirkan ilmu, karena kalau ilmu ada tetap di saya gitu, ilmu jadi tidak teralirkan. Kalau ibarat apa
namanya kalau punya saluran air atau misalnya paralon saluran air, kalau misalnya airnya kita nggak dialirkan, berarti kan jadi tersumbat gitu. Nah, daripada tersumbat kita alirkan saja. Saya hanya punya sedikit ya, ilmunya tidak banyak gitu. Ini juga dari apa? Saya ulang-ulang dari audio telegramnya Pak Anas gitu ya. Dan ini mohon doa gitu ya, pengen membuat buku buku tentang magnet rezeki gitu, baik dari salah satu jurusnya, misalkan salah satu jurus ilmu MR tentang semudah tersenyum, miracle para paraset MR nih, keajaiban paraset MR. Kalau di YouTube saya baru, kalau nggak salah baru ke episode ke berapa ya, kalau nggak salah ke 50 ini ya. Saya sih masih apa ya, tidak mudah ya ternyata, padahal ZMR itu ada kurang lebih mungkin dengan tambahannya hari ini itu udah kurang lebih 500 ya, 500 ZMR, ada yang aktif dan ada yang tidak aktif gitu. Maksudnya tidak aktif itu hanya untuk mungkin mengamalkan ilmunya, hanya untuk diri sendiri gitu dan keluarga biasanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini tuh saya masih apa, keinginan gitu ya, keinginan menyelesaikan buku yang belum selesai. Saya baru ingat baru sampai episode 60 kalau di YouTube ya, keajaiban para CTMR. Ini pengen saya bukukan tapi masih dalam angan-angan gitu ya. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Bapak Ibu mendoakan saya gitu, mudah-mudahan bukunya bisa rilis kapanpun itu ya. Mudah-mudahan bisa di akhir tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung ke acara perkenalan cukup ya, sudah cukup. Ke acara materi ya, langsung ke materi tentang apa sih itu keajaiban gitu ya. Terus sebelumnya saya mau bertanya dulu nih gitu kepada yang hadir di sini. Di sini saya mungkin bertanya, siapa sih yang pernah dapat keajaiban? Nah, boleh diketik katakan saya atau misalkan diketik antara satu. Kalau satu berarti saya pernah dapat keajaiban, boleh. Kalau misalkan boleh ketik saya. Nah, di sini juga eh, ada banyak ya yang sudah hadir. Mungkin Bunda Deti juga nih, kalau misalkan eh, para CTMR gitu ya, harus gitu, wajib kayaknya itu mengungkapkan keajaiban-keajaibannya gitu. Biasanya minimal misalnya 10 dituliskan atau 10 keajaiban yang pernah dirasakan. Itu sebenarnya nggak bisa di apa ya? Sebenarnya nggak bisa disebutkan itu satu persatu keajaibannya ya, karena saya yakin yang hadir di sini sudah mendapatkan keajaiban semua gitu ya. Dan saya bertanya lagi nih, bagaimana sih cara mendapatkan keajaibannya? Mungkin saya mah punya caranya, mau dapatkan keajaiban tuh dengan misalkan dengan memperbanyak zikir gitu misalkan. Dengan memperbanyak zikir, atau kalau saya cara mendapatkan keajaiban tuh dengan memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah, ini kan tiap orang punya cara-cara masing-masing untuk mendapatkan keajaiban gitu ya. Kalau di ilmu magnet rezeki itu ada 101 jurus. Itu udah ada 101 jurus ya yang mau dipelajari. Misalkan dari 101 jurus itu di apa, bukan diperkecil gitu ya. Kalau dari panas tuh jadi berkurang dulu 10 dulu lah, minimal dikuasai dulu 10 jurus saja gitu yang dipraktekkan tiap hari gitu kan. Yakin pasti gitu kan itu udah dapat keajaibannya gitu. Sebenarnya hanya dengan mempraktekkan ilmu-ilmu magnet rezeki, alhamdulillah Pak Iswandi juga sudah dapat keajaiban ini 2 kali. Ini 2 kali ini yang besar, yang saya rasa ini yang besarnya nih ya. 2 kali dapat keajaiban itu yang besar. Ini belum yang kadang suka bilang
saya tuh dapat keajaibannya tipis-tipis, kecil-kecil. Nah, itu kadang itu yang tidak terasa kadang ya. Itu yang kadang eh, tidak kita rasakan dan belum kita syukuri mungkin itu ya yang kadang bilang saya mah baru dapat keajaiban yang kecil-kecil gitu ya. Nah, di sini tadi kita praktekkan jurus-jurus ilmu magnet rezeki itu agar dapat keajaiban. Kadang ada orang yang suka mikir nih, bener nggak sih ada yang pernah melakukan survei gitu tentang keajaiban. Nah, ternyata di Indonesia sendiri ada ya yang melakukan survei tersebut, kurang lebih ada 2.000 partisipan itu yang dilakukan secara online dan ada wawancara langsung dan didapatkan kurang lebih 50% mereka pernah mengalami keajaiban gitu, pernah mengalami keajaiban. Berarti 50% tuh termasuk banyak ya yang pernah mengalami keajaiban gitu. Sedangkan 40%-nya hanya percaya. Oh iya, percaya mungkin keajaiban itu terjadi gitu. Jadi hanya percaya aja tapi belum pernah mengalaminya gitu. Dan yang 10%-nya ada yang ragu-ragu gitu, skeptis tuh ragu-ragu terhadap keajaiban. Emang benar ya ada keajaiban itu gitu kan? Apa hanya itu mah hanya cerita aja gitu. Nah, ternyata ini hasil survei ini sama dengan yang di dunia juga nggak beda jauh lah persentasenya gitu ya. Nah, contoh keajaiban dalam kehidupan nyata gitu ya. Pertama, di sini ini salah satu aja lah, salah satu contoh. Pertama, yang penyembuhan medis gitu. Kadang ujuk-ujuk orang yang misalkan kanker payudara bisa sembuh gitu. Jadi tanpa apa itu kan salah satu keajaiban ya. Misalkan setelah awalnya misalkan dicek kankernya stadium 4, ternyata setelah beberapa bulan dicek ulang lagi gitu. Ternyata setelah beberapa bulan lagi dicek tidak ada benjolan, tidak ada kanker gitu. Eh, Bersih itu hasilnya itu nanti ada ya kalau mau lihat itu di video-videonya Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki nanti di YouTube bisa dilihat gitu. Kadang ada juga tentang kebetulan yang menakjubkan gitu kan, pertemuan yang nggak terduga dengan orang yang tepat. Jadi pada waktu yang tepat. Jadi kadang kita ketemu sama ya satu sama terhubung itu ya. Kadang ujung-ujung bisa ketemu teman SMA misalkan kalau saya tinggal di Karawang gitu kan ada di Karawang di tempat yang tepat dan waktunya juga yang tepat gitu. Wah, benar-benar kangen gitu kan. Jadi ini tuh ajaib sebenarnya gitu kan. Bisa ketemu orang-orang di sini nih kayak ketemu dipertemukan dengan yang hadir di KOMR juga di sini. Ini bukan suatu kebetulan ya, ini sebenarnya ini keajaiban kalau menurut saya itu bisa bertemu dengan di sini ada Bunda Primi juga ya di sini ada Bunda Komariah, Bunda Eis, ini Pak Basuki, Bunda Inom, Bunda Ipah dan semuanya juga ini bukan apa ya kebetulan ini sebenarnya keajaiban kalau menurut saya ya dan ada juga yang keajaiban-keajaiban alam ya fenomena-fenomena indah itu ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu kalau keajaiban alam itu terlalu banyak ya. Nah, salah satu apa contohnya ini yang sering kita apa kalau kita tonton ini satu-satu itu kalau ada yang tadi yang skeptis ragu-ragu terhadap keajaiban tuh kayaknya harus wajib nonton YouTube-nya Ustadz Nasrullah apalagi misalkan yang saya tuh belum pernah apa belum punya anak misalnya ada yang belum punya anak ternyata di sini setelah 7 tahun mengenal ilmu magnet rezeki gitu dipraktekkan gitu kan padahal dokter udah memvonis di sini tidak mungkin hamil gitu ya ini banyak terlalu banyak ini testimoni-testimoni tentang keajaiban yang nggak bisa diungkapkan satu-satu ya yang sembuh dari corona yang stadium kanker 4 tadi tentang penyembuhan gitu ya jadi eh, apalagi ini nih ya, ini yang di luar, berarti ini yang di luar negeri itu ya. Ini Malaysia, ini di Malaysia itu yang banyak ininya ya, banyak mendapatkan keajaiban gitu. Jadi ini salah satu udah bukan salah satu lagi, udah banyak ya yang lunas amanah,
keajaiban-keajaibannya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu gitu, karena ini tuh total 3 miliar setelah mendapatkan ilmu magnet rezeki, dapat keajaiban bertubi-tubi, hutang 1 M lunas. Nah, di sini juga banyak ya. Nah, mungkin akan sedikit belajar sedikit gitu ya. Malam ini apa sih itu tentang rahasia keajaiban gitu. Kalau menurut apa ya, ini tadi juga ini saya searching gitu tentang apa sih rahasia keajaiban tuh gitu kan. Ternyata adalah hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logis gitu. Jadi kadang orang nggak percaya ini benar nggak sih ini disebut keajaiban gitu. Tapi terjadi dalam kehidupan kita gitu. Jadi dalam setiap keajaiban tuh ya misalnya ada rahasia gitu, ada rahasia. Jadi kita tuh harus peka gitu, peka. Jadi pas dapat keajaiban tuh, oh rahasianya tuh ini ternyata gitu. Yang saya temukan kadang kan bicara tentang keajaiban, kita harus mendapatkan apa namanya bungkusnya dulu ya gitu kan, istilahnya POC-nya dulu gitu. Paradox of Candy harus dapat bungkusnya dulu, baru dapat keajaibannya. Nah di dalamnya itu ternyata ada rahasianya. Oh ternyata Allah tuh misalkan memberikan penyakit ini, rahasianya ini ada rahasianya gitu. Kairo, di Mesir ya, pada tahun kedua. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, seorang putra. Nah, itu ya salah satu pengertian ya, salah satu definisi tentang rahasia keajaiban. Nah, sekarang definisi keajaibannya sendiri gitu ya. Jadi yang pertama itu kadang tidak terduga gitu tentang keajaiban itu kadang ujug-ujug, makanya kadang bilang ujug-ujug mak berduduk gitu kan. Jadi nggak terduga gitu. Peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan kadang melebihi harapan kita gitu kan. Misalkan punya amanah tadi 1 M, kadang ada yang bisa transfernya 1 M lebih gitu kan, berarti amanahnya terbayar gitu kan. Yang lebihnya itu bisa dibuat untuk kebutuhan kita yang lain. Berarti kan jadi melebihi harapan kita gitu kan. Kadang kita pengennya punya rumah, ya udahlah cukup, yang penting misal buat anak 4, ada kamarnya cukup, tapi Allah memberikan yang lebih dari harapan kita. Kadang nggak terduga gitu, nggak bisa dibayangkan gitu ya. Yang kedua itu definisi keajaiban yaitu sangat luar biasa. Jadi kekuatan yang melebihi batas normal dan memberikan rasa takjub gitu. Kalau di luar nalar gitu kan, di luar batas normal. Jadi wow, Masya Allah, kadang-kadang kami bilangnya, Masya Allah, tabarak Allah, sungguh udah nggak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata saking luar biasanya gitu kan, luar biasa dahsyat, wow keren gitu kan, saking keajaibannya itu yang nggak bisa ya udah nggak bisa diungkapkan lagi gitu kan ya. Apalagi ini salah satu definisi juga tentang apa spiritualnya gitu, karena sering dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan spiritual gitu ya. Jadi kalau kekuatan spiritual tuh misalkan gini, kadang kita kalau yang terakhir saya ini ikuti YouTube-nya ada seorang yang misalnya dia tuh karena nggak punya pekerjaan, itu masih di channelnya Pak Anas juga, nggak punya pekerjaan, beliau tiap hari itu karena di daerah Jawa ya, saya nggak ingat tuh Jawa Tengah atau Jawa Timur, beliau tuh tiap hari ziarah ziarah ke para wali kan, di situ kan banyak di sana. Jadi tiap hari ke sini itu benar-benar tiap hari gitu, tiap hari itu kan kegiatan, kalau misalnya kegiatan spiritual ya terhadap ziarah itu spiritual terhadap orang-orang yang setelah tiada tapi memiliki itu. Kalau para wali itu kemarin maunah gitu ya, bukan maunah, karomah. Nah kalau para wali itu karomah, memiliki karomah gitu, walaupun orangnya sudah tidak ada tapi ada karomahnya terhadap kita yang yang menziarahinya gitu. Nah itu beliau tiap hari datang berbeda-beda tempat ya, berbeda-beda walinya yang didatangi gitu tiap hari, dan
itu beliau sampai bisa punya rumah, punya apa, pokoknya ada itu di YouTube-nya. Karena saya paling terakhir pokoknya nonton yang itu ya, yang saya kadang maksudnya buat meyakinkan gitu bahwa ziarah itu emang penting gitu ya, penting gitu untuk ziarah itu. Selain kita, apalagi kalau bisa gitu kan, bisa berziarah ke makam Rasulullah untuk melepaskan perisai di sana, masya Allah ya gitu. Pasti itu dapat keajaibannya yang benar-benar tidak terduga, yang luar biasa. Yakin saya terhadap orang-orang yang telah membuka perisai di makam Rasulullah gitu ya. Nah, di sini saya punya sedikit teknik untuk meningkatkan kemampuan untuk melihat keajaiban gitu. Jadi kadang ada yang gak sadar itu ya, maksudnya saya keajaibannya tipis-tipis. Nah, ini. Jadi harus lebih attention ya, memperhatikan gitu, lebih memiliki empati gitu, empati terhadap apa sesama gitu. Jadi jangan apa ya, nggak terlalu memperhatikan terhadap kepentingan orang lain gitu, tetangga ataupun siapa gitu ya. Nah, yang ketiga itu meditasi. Katanya sih ini kebiasaan orang kaya itu, mereka sering melakukan meditasi. Kadang ada yang sebelum tidur, ada yang bangun tidur. Pokoknya setiap hari mereka melakukan meditasi gitu ya, untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban. Nah, yang terakhir dengan give thanks gitu ya, bersyukur. Kalau menurut saya bersyukur. Nah, kita membahas satu persatu ya, dari mulai attention. Jadi untuk memperhatikan hal-hal yang kecil eh, yang di sekitar kita yang dapat membantu gitu, membantu melihat keajaiban-keajaibannya tuh, seperti misalnya contoh aja, kita misalkan memberi makan kucing aja, itu kan termasuk hal-hal yang kalau menurut orang mungkin itu hal kecil ya, sepele gitu, tapi itu harusnya dijadikan kebiasaan tuh, harusnya dijadikan kebiasaan tiap hari. Misalkan memberi, kalaupun kita nggak punya kucingnya, misalkan tetangga kita punya kucing, ya udah kasih apa, makanan gitu, makanan khusus kucing gitu, diberikan makanan khusus kucing ke tetangga. Misalnya ini untuk kucing, karena saya nggak suka sebenarnya buat nggak bisa ngurusnya gitu kalau ada kucing di rumah. Ya udah, kita kasih makanan. Itu kan termasuk hal-hal yang kecil gitu terhadap binatang saja gitu. Dan kita bisa tuh sambil ngobrol ke kucingnya, misalnya diajak ngobrol aja. Ya udah, doakan saya ya gitu, misalnya saya sehat, saya ini terus. Nah, itu bisa benar-benar kita rasakan gitu ya. Kalau kita saking apa, memperhatikannya gitu, memperhatikan hal-hal kecil aja yang kita lakukan gitu sehari-hari, itu kita akan mendapatkan keajaiban yang besar gitu. Misalkan tadi kan, misalkan ke kucing tuh kita kasih tulangnya aja, misalkan tulangnya, atau misalkan ada sedikit dagingnya juga. Nanti misalkan di sore hari kita akan mendapatkan dagingnya yang lebih banyak gitu kan. Daging itu kan keajaiban. Kalau misalkan yang belum, yang udah lama misalkan setahun atau belum apa, udah lama nih saya tuh nggak pernah makan daging gitu. Jadi saat dapat daging, misalkan dapat 2 kilo 3 kilo itu kan, masya Allah, itu senang banget gitu kan, pas sakingnya. Padahal itu tadi tuh saya hanya memberikan sedikit ke kucing gitu, tapi ini Allah kasihnya beberapa kilo. Itu tuh yang apa ya, benar-benar harus kita perhatikan gitu, hal-hal yang kecil. Kadang ke semut gitu, kalau lihat semut, mereka kan kecil-kecil ya, terus kita kasih aja coklat sedikit mungkin ya, tapi buat mereka tuh besar sebenarnya gitu, buat mereka tuh besar. Kita kasih aja sedikit di jajaran semut itu ya, di jajaran semut kita kasih sedikit. Apalagi itu hal kecil, menurut kita itu hal kecil, tapi buat semut itu adalah rezeki yang luar biasa besar gitu buat semut. Nah, itu si semut itu mereka akan mendoakan yang banyak ke kita. Kita nggak tahu apa yang mereka doakan, tapi saya yakin ya, terutama untuk mendapatkan keajaiban itu, kita memperhatikan hal-hal yang kecil ya. Nah, yang kedua tadi apa ya? Saya jadi ingat nih yang kedua. Kalau nggak salah yang kedua empati ya, empati. Nah, jadi mempedulikan, nah, memiliki empati itu peduli gitu terhadap orang lain, dan dapat membuka
pokoknya ini nih, intinya ya, memperhatikan orang lain tuh misalkan ini, kalau bisa. Kita juga sebelum misalkan kita juga orangnya masih punya amanah nih ya, masih punya amanah dan misalkan tetangga atau adik kita nih. Adik kita tuh dia juga sama nih punya amanah. Nah, kita memperhatikan, peduli gitu terhadap misalkan saudara kita yang punya amanah tersebut, misalnya saya mau bantu gitu, saya mau bantu dia untuk melunasi amanahnya gitu. Misalkan ini contoh paling apa ya, kalau sama saudara mungkin kita bisa sering saling bantu ya. Kita peduli gitu. Kita peduli ya udah amanah kamu harus selesai misalnya. Nah, itu dengan peduli terhadap saudara, terhadap tetangga, itu keajaiban tuh akan datang kadang di luar tadi yang luar biasa, di luar nalar tuh kadang kita oh baru sadar ternyata dengan kita memperhatikan, makanya dengan kenapa kenapa kata panas itu harus mengalirkan ilmu magnet rezeki itu gitu, dengan kita mengalirkan terus aja kita tuh udah gak penting, yang penting orang lain, yang penting misalkan yang penting buat saya tuh hari ini yang penting Bu Rini nih misalnya, yang penting Bu Rini bahagia aja, yang penting Bu Rini misalkan Bu Rini belum pernah eh, ke ini ke Aeon Mall, Bu Rini ayo main ke Aeon Mall gitu kan, karena belum pernah, ayo. Nah itu kadang apa dengan peduli mengajak gitu, ayolah ngajak temen main gitu, mau ke mall atau mau ke mana aja gitu, yang belum pernah mereka apa ya, belum pernah gitu, wah sampai sampai pas datang teh, oh ini mall Aeon Mall terbesar tuh gitu kan, Masya Allah gitu kan, mereka tuh kagum-kagum. Nah, itu Allah akan memberikan keajaibannya lebih gitu ke kita. Kita memberinya padahal kadang nggak seberapa gitu, ah cuma jalan-jalan ke mall gitu kan. Tapi buat mereka yang belum pernah gitu kan, Masya Allah ini mallnya sebesar ini gitu. Allah tuh akan memberikan kepada kita yang lebih dari itu gitu. Justru akan memberikan kita misalkan jalan-jalan ke luar negeri lah atau mana. Nah, itu yang kadang di luar nalar tadi ya, luar biasa tak terduga gitu. Kalau menurut saya tuh itu yang bisa eh iya, itu yang bisa apa namanya? Jadi kita dapat membuka mata, wah ini keajaibannya ternyata dengan kemarin saya baru aja ngajak Bu Rini ke sini gitu. 2 bulan kemudian saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, Masya Allah, luar biasa dahsyat lah intinya ya. Selanjutnya yang ketiga itu meditasi. Nah ini yang kebiasaan orang-orang kaya katanya ya. eh, ada yang melakukan dengan mindful breathing, ada yang apa tuh yang kayak biksu gitu ya. Mereka tuh emang benar-benar pengen apa? Men, ya membantu menenangkan pikiran gitu kan. Jadi dengan pikiran tenang tuh jadi akan apa? Ah, hati tenang, pikiran tenang, keajaiban tuh udah dekat lah gitu. Keajaiban tuh udah kadang kadang kita kalau istilah sopa marwah gitu, kita nyarinya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ternyata rezekinya ada di depan kita gitu kan. Ismail rezekinya ada di kakinya gitu kan. Ternyata dekat dengan kita. Nah, itu dengan menenangkan pikiran, meditasi, relaksasi, oh, Masya Allah. Nanti kita bahas satu persatu, tapi mungkin karena waktu juga ya, mungkin hari ini kita akan bahas kurang lebih 2 aja ya. Yang terakhir mungkin di sini yang terakhir yaitu give thanks ya, bersyukur. Bersyukur atas hal-hal yang kecil dalam hidup dapat membuat Anda menghargai keajaiban. Nah, hari ini misalkan, hari ini nih dari pagi saya udah dapat apa? Udah disyukuri belum nih dari pagi ini sampai jam segini, hal-hal kecil yang kadang kita tuh eh, gak apa gak ingat untuk disyukuri gitu. Contohnya misalkan kalau misalkan tadi nih ada yang puasa di hari Senin gitu ya. Ternyata pas buka puasa tuh ada yang ngasih cendol, buka puasa buat apa dengan ikan gitu biasanya dengan tahu tempe. Ah, Masya Allah. Nah, itu kadang udah nggak ingat gitu, langsung saking laparnya gitu buka puasa langsung semua dimakan.
nggak ingat untuk disyukuri. Kadang kita baca misalnya baca basmalah pas mulai makan dan alhamdulillahnya kadang nggak ingat gitu. Alhamdulillah saya telah misalkan terima kasih alhamdulillahilladzi gitu kan. Itu kadang nggak diucapkan, langsung aja selesai makan minum gitu. Kadang nggak disyukuri gitu ya. Nah, ini tadi apa tentang rasa syukur itu, kalau saya ini ya, pernah pernah mempraktekkan dan masih ya sampai sekarang juga mempraktekkan tentang rasa syukur ini, tentang langkah-langkah gitu ya, ini cara-cara yang praktis lah yang mudah gitu untuk Bapak Ibu amalkan ya, diamalkan tentang mewujudkan keajaiban dengan tadi yang nomor 4 ya, dengan rasa syukur, dengan mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil dalam hidup. Saya sengaja tuh buat dibikin di kertas apa folio ya. Kalau itu waktu itu di print ya, waktu itu saya bikin di print, gini nih di print. Nah, yang hari per hari di sini tulis di sini, ya Allah, saya bersyukur hari ini karena ditulis minimal ini 3 ya, minimal di sini ada 3, misalnya hari ini bisa mengikuti KWMR gitu ya. Alhamdulillah ini bisa sebelum tidur, mau kalau dicatat itu lebih apa ya. Jadi kadang kalau dicatat ini saya bisa ingat tuh ini tahun berapa nih, misalnya di bulan 4 gitu ya. Di bulan 4 saya kesyukuran saya ini gitu ya. Ini di bulan 4 gitu ya. Ini bisa lihat gitu kan. Jadi saat kita udah ini kan udah bulan 7, pas saya lihat di bulan 4 saya tuh ternyata bersyukur tentang ini gitu. Nah, itu bisa misalnya hari ini ya, minimal 3 aja minimal. Tapi pas sebenarnya itu pasti banyak yang udah kita dapatkan tuh dari mulai bangun tidur, misalnya kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah masih bisa bangun tidur tuh masih bisa apa? Masih bisa membuka mata. Mungkin orang lain bangun tidur tuh udah diambil nyawanya gitu kan. Ya Allah, hari ini saya bisa bersolawat 100 kali, misalnya ditulis. Ya Allah, hari ini saya bisa istighfar, membaca istighfar 100 kali juga alhamdulillah. Bisa membaca Al-Quran sampai 2 juz gitu kan, biasanya 1 juz gitu. Dan hari ini 2 juz, alhamdulillah. Terus aja ditulis, alhamdulillah kesyukuran saya misalkan tadi bisa berbuka puasa dengan makanan yang sehat-sehat, terus ditulis. Mau ini minimal ya, minimal 3. Itu saya yakin sebenarnya dalam sehari itu bisa lebih dari 3 sebenarnya gitu kan. Ini makin kita syukuri tiap hari itu keajaiban akan terus terus melimpah gitu kan. Kadang-kadang tadi yang ujung-ujung mak berduduk dapat apa gitu kita nggak tahu ini. Ya ini langkah-langkah yang praktisnya gitu ya. Tentang tadi yang terakhir ya yang tentang bersyukur itu ya. Kalau untuk empati ini yang plek-plek dari audio Pak Nas nih ya. Kalau yang dari audio Pak Nas itu tentang empati ya. Jika Tuhan mau menghendaki tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tapi mereka selalu berselisih pendapat. Nah, ini. Jadi kayak tadi kan apa kalau kontak batin terutama orang tua dengan itu contohnya ya, contohnya orang tua dengan anak yang di pesantren kayak gitu kan, dia kadang kangen, ujug-ujug bisa nelpon gitu. Misalnya waktu itu Pak Nas juga lagi punya persoalan gitu, Pak Nas ada persoalan, terus ibunya ujug-ujug malam-malam nelpon, itu kan satu sama terhubung gitu ya. Jadi keajaiban itu hanya terjadi di saat kita memikirkan kepentingan orang lain. Nah, saat nih kita lihat ya di surat At-Tolak nih ya, kepentingan orang lain nih ya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, nah, kadang kan kalau punya amanah nih, kalau kita punya amanah, berarti istilahnya boro-boro buat mm, sedekah buat orang lain, buat amanah saya aja belum terselesaikan gitu kan. Nah, berarti kan kita disempitkan nih, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, nah udah mah disempitkan gitu, hendaklah memberi nafkah. Nah, gimana ceritanya ini caranya kita udah disempitkan, hendaknya memberi nafkah gitu dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, udah mah kita punya amanah, tapi harus tetap apa? Tetap menyalurkan gitu, tetap memberi nafkah gitu. Nah, ini kadang yang ya, nah ini kadang yang apa yang
terutama ini sekarang ya, kalau saya mengingatkan kembali ini sekarang menjelang bulan Muharram itu kan 10 Muharram itu kan memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepada kita gitu kan, terutama untuk orang anak yatim ya. Biasanya itu hari hari besar untuk anak yatim. Nah, yang kita udah punya amanah gitu, buat bayar amanah aja nggak mudah. Ini kita harus memberi nafkah untuk anak yatim gitu. Untuk misalkan minimal 2 anak yatim saja yang kita rawat gitu, yang kita beri beri apa beri nam, eh, beri nafkah itu kan, di sini memberi nafkah gitu dari harta yang kita minimal kita kasih jajan aja tiap hari, gimana caranya ya Allah gitu ya. Ya Allah saya pengen gitu ya. Dan di sini itu ya itu kalau kita pengen dapat keajaiban, ini rahasianya memikirkan kepentingan orang lain, misalkan mementingkan kepentingan anak yatim gitu kan, mementingkan tetangga, mementingkan keluarga, mementingkan orang tua anak. Kita mah udah nggak penting lah, kita mah udah nggak penting, saya mah udah nggak penting, saya mau tadi saya mah hanya apa suayang, saya mah udah gimana Allah terserah mau saya diarahkan ke kanan ke kiri gitu kan, wallahu alam terserah Allah lah. Yang penting mah orang lain kepentingannya terpenuhi gitu, memberikan nafkah dari harta orang lain gitu ya, dari harta yang diberikan Allah kepada kita gitu ya, kita berikan. Nah itu rahasianya, ternyata rahasia keajaibannya ini. Apa yang Allah, nah dan Allah tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Yakinlah buat Bapak Ibu di sini yang misalkan masih punya amanah, pasti Allah memberikan kelapangan. Kelapangan itu sesudah kesempitan ya. Itu pasti. Tapi itu kadang kita nggak tahu, iya kapan? Kadang ada yang bertanya, kan kapan ini saya terus diuji nggak selesai-selesai. Saya udah berapa ini? Saya udah ujian ini udah 2 tahun. Amanah saya belum selesai-selesai. Nah ini rahasianya. Memberikan nafkah. Nah ternyata kalau saya sih punya apa ya tadi? Sebentar. Nah ini salah satu tips ya, memberikan nafkah gitu saat kita punya amanah yang kadang nggak besar gitu, kadang ada yang besar ada yang nggak besar. Saya buat khusus nih ya, celengan-celengan gini, ini misalkan khusus untuk, karena misalnya saya nggak bisa ngasih secara misalnya harian gitu kan, memberi nafkah harian kepada anak yatim gitu kan, jadi saya ngasihnya tahunan gitu kan. Di sini nih ada tulisan Muharram. Nah, ini Muharram, di bawahnya saya tulis yatim. Nah, saya ini sengaja ya ini bikin hmm, ini juga salah satu ijazah ya dari guru saya. Tiap ba'da subuh kita masukkan minimal ya udah, kalau kita punyanya hari ini misalnya saya punyanya ini nih. Kalau misalnya punyanya 2.000 misalkan kita masukkan aja pagi-pagi misalnya Bismillah ya Allah, saya niatkan misalkan dengan memberikan eh, nafkah ini gitu, saya memberikan sebagian harta saya ini, saya punya hanya segini gitu, boro-boro buat bayar amanah gitu, saya hanya bisa buat bayar amanah, saya masukkan segini ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah gitu ya, memberikan nanti kelapangan setelah kesempitan tuh insya Allah yakin ya, ini kita kumpulin selama misalkan sampai 1 tahun ke depan, ini nanti misalkan ketemu lagi Muharram ya, kalau alhamdulillah kalau yang diberikan apa orang-orang yang diberikan kemudahan itu kan buat mereka bisa menyantuni 100 anak yatim tiap tahun, alhamdulillah gitu ya. Kalau orang-orang yang benar-benar di dalam keadaan kesempitan gitu, kesempitan amanahnya yang masih banyak gitu kan, itu tuh tidak mudah sebenarnya, pengen menyantuni satu aja anak yatim. Nah, itu salah satu tipsnya. eh, Mungkin itu dengan kita masukin mau 1.000, 2.000, berapapun misalnya. Ya kalau bisa tuh jadi kan sebelum pagi-pagi anak-anak jajan ya udah kita sisihkan dulu nih. Kalau ibu-ibu gitu kan, biasanya jatah anak-anak pagi-pagi ini jajan yang ini berapa berapa berapa. Nah, kita sisihkan dulu untuk dimasukin ke celengan akhirat gitu ya. Ini mungkin salah satu tips selain tadi kita menulis rasa syukur dan kita pentingkan orang lain gitu.
Jadi hidup kita udah nggak penting, orang lain lebih penting, anak yatim lebih penting, mendoakan orang lain juga lebih penting. Tiap pagi sebelum, misal tadi kan pagi selain bersedekah, kedua pagi-pagi kita doakan orang lain, kita mau kirim-kirim Al-Fatihah, kita mau hanya dengan ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Nah, kita misal siapa sih yang perlu kita doakan? Nah, saat kita misalnya buka, kadang kan bangun tidur itu pasti yang dipegang HP. Nah, itu yang dibuka misalnya di grupnya, grup apa tuh di HP-nya? Oh, ada grup KWMR, ada grup CTMR. Misalnya di situ ada 500 orang, doakan saja semuanya. 500 orang ya Allah. Misalkan di sini yang hadir di sini ya, ya Allah, kalau misalnya ikut Zoom tuh pagi-pagi, ikut Zoom misalnya ada pagi ada yang ikut tahajud, tahajud, apapun. Ya Allah muliakan bahagiakan Bu Aneng, ya Allah muliakan bahagiakan Pak Basuki, ya Allah muliakan bahagiakan Bunda Komaria, ya Allah muliakan dan bahagiakan Bunda Deti, tinggikan derajatnya, ya Allah muliakan bahagiakan Bunda Rini, tinggikan derajatnya. Terus aja gitu sampai minimal kan kalau PR dari Pak Anas aja 100 orang kan itu per hari gitu ya. Itu PR-nya gitu 100 orang per hari. Kadang mikir kalau kita misalnya nggak keluar rumah kita mau doain siapa gitu kan. Kalau Alhamdulillah kalau yang bisa keluar rumah gitu di jalan terus ya Allah muliakan bahagiakan ini toko tetangga terus kalau sambil berjalan sampai menuju pasar gitu kita doakan. Kalau nggak bisa ya udah masuk ke grup di grup-grup PA itu kan banyak itu misalkan ada yang berapa ratus orang kita doakan terus dan pasti itu malaikat mendoakan kita. Apa yang kita doakan pada orang lain tersebut akan kembali lagi kepada kita. Nabi Muhammad pun di akhirnya gitu dia udah gak mementingkan dirinya sendiri gitu kan di saat akhir hayatnya dia hanya ingat kita umatnya umati terus aja apa Nabi Muhammad itu yang diingatnya umatnya gitu kita yang diingatnya nanti umat saya nih masuk surga enggak gitu kan terus aja yang diingatnya kita gitu ya umatnya kita yang di akhir zaman ini gitu kadang gak memikirkan lagi dia misalnya Nabi Muhammad tuh memikirkan dirinya yang sedang dicabut nyawa gitu kan. Nah ini kita buka aja langsung ya di surat 59 ayat 9 nih kalau mau belajar di sini ternyata di sini menceritakan tentang kaum Ansor ya kaum Ansor dan Muhajirin gitu dan kaum Ansor tuh mengutamakan eh, kaum Muhajirin dibandingin ininya apa dirinya gitu kan meskipun mereka memerlukan gitu kan jadi saat banyak yang hijrah gitu kan hijrah ke Madinah udah mau misalkan butuh pasar butuh rumah udah silahkan tinggal di saya aja gitu istilahnya silahkan saya mah udah gak butuh gitu walaupun mereka di sini apa atas dirinya sendiri walau karena bihim khososoh gitu walaupun mereka juga sebenarnya memerlukan gitu tapi kaum Ansor mengutamakan kaum Muhajirin jadi benar-benar mementingkan orang lain jadi ketika kita mementingkan orang lain yakin Allah mementingkan kita gitu dan ada yang waktu perang juga kan perang dan udah mau di akhir hayat gitu kan ada berapa orang tuh kurang lebih di sana ada A, B, C gitu kan dia butuh minum A kasihlah ke B gitu kan padahal dia butuh gitu terus yang di sebelah sananya lagi misalnya saya juga butuh minum dikasih lagi ke C gitu ternyata mau dikasih ke A, A juga udah gak ada udah meninggal gitu jadi benar-benar udah eh, ini rahasianya gitu mementingkan orang lain padahal kita butuh minum kita butuh mungkin untuk menambah tadi energi kita nggak sampai meninggal gitu kan istilahnya kita juga butuh nih punya kalau misalnya punya uang gitu sebenarnya kita juga butuh untuk melunasi amanah kita tapi ada orang lain yang lebih penting gitu sampai kalau yang kisah siapa kisah putri Rasulullah itu ya sampai Rasulullahnya juga dikabarkan itu eh, melalui malaikat Jibril ya Rasulullah juga tidak tahu itu ternyata putri beliau itu yang selamat
3 hari kita kan berpuasa tuh kan berpuasa 3 hari, terus saat mau berbuka gitu kan, saat berbuka terus bikin roti, bikin apa, ada yang tamu gitu yang datang, ya orang miskin dan minta makanan, mereka kasih. Mereka nggak berbuka jadinya hanya minum aja tuh. Jadi rotinya kasihkan. Hari kedua datang lagi tuh yang eh, perang, yang setelah perang gitu butuh makanan, mau berbuka puasa, mereka kasihkan lagi. Sampai hari ketiga itu terus ada yang membutuhkan makanan, padahal itu mereka tuh mementingkan, mereka juga butuh gitu untuk berbuka puasa, tapi mementingkan orang lain. Sampai Nabi Muhammad dikabarkan oleh malaikat Jibril, ternyata itu sampai ada ya di Al-Qur'annya gitu, diberitakan ternyata eh, ini anak Rasulullah gitu kan, benar-benar itu anak dan cucu itu semuanya kan berpuasanya sekeluarga kan berpuasanya itu selama 3 hari. Jadi benar-benar mementingkan orang lain. Jadi tidak, kita bisa mencontoh lah, mencontoh eh, Rasulullah, mencontoh keluarga Rasulullah. Jadi yakinlah Allah mementingkan kita gitu. Jadi kalau kita bersaing, nah kita bersaing nih menjauhi diri dari jauh dari zona keajaiban lah. Udahlah tahun-tahun ini mah tahun-tahun kolaborasi lah, nggak usah bersaing gitu ya. Apalagi di sini banyak misalkan para CTMR yang baru-baru gitu kan, misalkan nah terus apa lagi ya, udahlah. Jadi jangan terlalu, kalau kita bersaing, misalkan bersaing sesama CTMR misalkan, ini contoh ya, jadi menjauh dari zona keajaiban. Udah kita kolaborasi aja, kita kolaborasi dalam menyampaikan materi-materi jurus-jurus yang kita ketahui gitu, yang udah kita ketahui dan kita praktekkan ya, semoga orang lain juga mendapatkan keajaiban-keajaiban yang misalnya yang telah pernah kita dapatkan. Oh, saya juga dulu misalkan dapat keajaiban ini, gini nih polanya gitu. Nah, jadi rahasianya ini fokus gitu kan tadi, attention, perhatikan hal-hal yang kecil, fokus pentingkan orang lain gitu ya. Kalau kita di pekerjaan kita, misalkan kita fokus ke atasan, bawahan, klien-klien kita gitu, kita fokus aja perhatikan mereka, apa yang mereka butuhkan. Kadang misalkan mereka butuh, kadang mereka nggak minta butuh bantuan, tapi kita dengan senang hati gitu, ya silakan Bapak gitu kan, ke atasan saya, apa yang bisa saya bantu lagi nih untuk membantu kelancaran misalkan proyek ini gitu. Terus aja padahal kita sebenarnya pekerjaan kita masih banyak sebenarnya gitu, tapi kita pengen membantu atasan kita gitu, karena kita udah gak penting gitu, yang penting orang lain. Pekerjaan kita yakin nanti juga beres dengan sendirinya gitu. Nah, di bisnis juga customer, pelanggan itu kan benar-benar adalah raja gitu kan, pelanggan adalah raja. Kita mah apa itulah gitu gitu, udahlah kita mah udah hanya tadi juga hanya wayang gitu kan, hanya berperan sesuai dengan tugasnya gitu ya. Nah, tugas kita nih di rumah misalkan istri, sebagai ibu gitu kan, ibu, sebagai apa lagi, sebagai orang tua gitu kan, sebagai tetangga kita harus, apa yang perlu kita lakukan nih, mereka udah butuh apa lagi nih, suami saya nih udah butuh apa nih pagi ini gitu kan, sebelum berangkat kerja apa yang suami saya butuhkan, anak-anak sebelum berangkat apa yang sarapannya udah ready belum gitu, apapun semuanya, yang penting mereka gitu kan. Tiap hari ini terhadap orang tua juga memberikan kebahagiaan terhadap orang tua tuh tiap hari gitu, kalau bisa yang dekat orang tuanya maupun yang jauh itu tiap hari kita pentingkan orang tua. Apa sih yang mereka butuhkan? Siapapun. Mau teman dalam satu grup di Zoom, mau pentingkan terus. Jadi kita udah gak penting, yang penting adalah orang lain. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat maupun secara langsung ya. Silahkan. Kalau saya baca di chat di sini,
Ya, terima kasih sudah diingatkan tentang tadi menulis rasa syukur sebelum tidur, itulah terbaik ya, waktu terbaik. Sebelum tidur kita mengingat apa yang telah Allah berikan dari pagi, itu kan rasa syukur. Bangun tidur juga kita bersyukur gitu. Baik, kalau belum masih dipikirkan ini pertanyaannya ya, mungkin ini sedikit bukan kesimpulannya. Jadi pesan saya mungkin ya, tingkatkan rasa syukur dan empati, terutama kita pentingkan orang lain agar mendapatkan keajaiban. Baik, terima kasih. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempraktekkan ilmu-ilmu magnet rezeki. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Holly atas ilmunya yang sangat dahsyat sekali. Bapak Ibu semuanya boleh kalau mau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing keajaiban boleh. Masih ada waktu, bisa tulis di kolom chat atau juga bisa open mic langsung berbicara kepada kita semuanya. Izin bertanya boleh Pak? Boleh Bu Deti, silahkan dengan senang hati. Terima kasih. Jadi pertanyaannya gini, saya kan baru dilahirkan ya, jadi CTMR. Saya pikir CTMR itu puncak akhir dari pelajaran perjuangan di MR. Ternyata itu adalah awal mempelajari dan mempraktekkan ya Pak. Tidak memang. Yang mau saya tanyakan gini, tadi Bunda Oli menyampaikan banyak sangat terkesan. Terus kalau kita mau memuliakan orang, kita mau baik sama orang, tapi kan belum tentu kebaikan kita itu diterima ya. Jadi ada aja yang bilang cari apa namanya, cari perhatian atau ini mah modus gitu. Bagaimana cara menyikapinya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Holly, Bu Deti. Silakan Bu Holly dibantu dijawab pertanyaan dari Bu Deti. Gimana tuh kalau kita baik sama orang disangkanya modus katanya. Cara menyikapinya bagaimana? Kalau modus biasanya ke arah yang tidak positif berarti ya Pak ya. Kebaikan, tentang kebaikan ya. Kalau contohnya gimana Bunda Deti? Tadi maksudnya modusnya lebih ke arah mana? Kan misalnya kita mau ada acara jalan-jalan gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Terus ya udah saya nanti mau kasih ini aja gitu. Kita mau kasih makanan apa gitu. Terus nanti ada aja gitu misalnya nyeletuk cuma cari populer gitu loh Bun. Misalnya wah ini mah udah biasalah katanya. Paling minta perhatian dari kita. Ntar kita disuruh apa nih gitu loh Bun. Jadi niat baik kita belum tentu keterima. Padahal kita tulus mungkin besok kan panas saya mau bawain es kopior gitu kan ya. Tapi kadang kita dipatahkan semangatnya tuh Bun dengan mama mah biasa deh paling ntar kita disuruh apa nih gitu loh Bun. Jadi sebaiknya menyikapinya bagaimana tuh Bun. Terima kasih. Oh iya, jadi tiap ada acara tuh emang kadang diminta gitu kan, kadang diminta sedekahnya, kalau istilahnya diminta sedekahnya. Kadang emang apa ya, ada salah satu ya guru saya juga gitu, tiap misalnya sebentar-sebentar kan ada acara misalnya muharaman, ada acara maulid, ada acara apa, pasti itu kan ada minta terus kan, misalnya minta kita misalnya emang harus bersedekah, sebenarnya dipaksa sedekah kalau menurut saya itu. Nah kadang ada ya salah satu misalnya, bukan salah satu ya, banyak ya, di saya juga banyak yang seperti itu. Terhadap guru saja sering gitu berpikir, udah gitu berpikir nggak positif gitu ya. Udah mulai acara lagi nih gitu kan, pasti nih udah butuh ini lagi, kita mau ngasih apa lagi gitu. Nah, tugas kita mah berhusnuzon aja ya. Tugas kita mah pokoknya mah berhusnuzon, pasti bisa berpikir yang baik-baik aja, berpikir yang baik-baik saja. Apa yang
karena apa yang kita pikirkan gitu. Misalnya udah apa kalau istilahnya gini, kalau udah terkenal mah pasti banyak netizen gitu, Bun. Jadi pasti pasti kita harus siap. Ya. Kalau udah jadi artis tuh harus siap dengan netizen dan lain-lain gitu. Ya udah abaikan aja gitu. Mereka abaikan tapi kita berpikir positif. Justru mereka tuh netizen tuh sebenarnya dia ngefans sama kita. Justru dia tuh sebenarnya di belakang mah ngefans lihat-lihat scroll-scroll YouTube kita, scroll-scroll IG kita, misalnya FB kita. Sebenarnya mereka tuh justru kita positifnya apa? Oh, mereka tuh sebenarnya sayang sama kita gitu. Tapi dengan cara sayangnya tuh dengan cara seperti itu gitu. Sayangnya tuh ya dengan ekspresi sayangnya tuh tiap orang berbeda-beda gitu. Gitu sih Bun kalau menurut saya. Saya lebih berhusnuzon aja, berhusnuzon. Siap. Setuju, Bun. Paham maksudnya, saya setuju benar. Jadi kita pakai kacamata kuda, pokoknya niat kita baik, urusan dia mau menilai apapun, urusan dia sama Allah. Gitu ya, Bun. Betul, betul. Siap Bunda Deti. Baik, terima kasih Bu Holi dan Bu Deti. Pokoknya terus melakukan kebaikan apapun yang terjadi karena setiap kebaikan pasti akan berbuah manis untuk kita. Ini Amin. ada dari Bu Titan, Terima kasih Bun sudah diingat. Oh, Bu Titan, keajaiban itu ketika ditunggu-tunggu gak datang-datang, tapi ketika fokus memperbaiki diri, keajaiban itu datang secara tiba-tiba. Ya, betul banget Bu Titan. Atau Pak. Lalu ada dari Bu Eka. Mohon izin bertanya, ketika kita menyikapi bungkus permen yang kita rasakan, menurut kita itu ujian, tapi mungkin menurut sebagian banyak orang itu adalah permennya. Bagaimana menguatkan kita agar berada di sisi positif di permennya, bukan di bungkusnya? Nah, gimana tuh, Bu? Kalau dapat bungkus permen, biar kita selalu fokus di permennya, bukan di bungkusnya. Nah, kalau ini sebenarnya apa? Paling kalau menurut saya, tapi ini tidak mudah sebenarnya. Ini harus apa? Latihan ini sebenarnya harus latihan. Jadi mengucapkan alhamdulillah gitu saat dapat bungkus permen tuh kita mengucapkan apa alhamdulillah bersyukur gitu bersyukur banget misalkan ini contoh lah contohnya biar kebayang nih contoh bungkus permennya nih ya eh, biasanya kita dikasih apa tidak sehat misalnya ini ya tidak sehat ya gak sehat ujug-ujug misalkan kepala gak nyaman gitu. Itu kan pokoknya semua badan gak nyaman semua nah ini kan itu sebuah bungkus. Nah kita kan kalau menurut orang menurut orang tadi kan katanya mungkin itu udah dapat keajaibannya ya maksudnya permennya. Jangan berpikir pokoknya alhamdulillah saat dapat bungkus permen tuh alhamdulillah ini saya tuh yakin ini permennya tuh akan apa sangat indah ya permennya tuh apa ya contoh contoh yang nyatanya sebentar biar 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 pas gitu biar bisa dipahami ini ya. Misalkan gini itu bungkus permen nyata kita dapat tadi misalkan kanker stadium 4. Nah, lalu kalau kebayang kanker stadium 4 kan orang lain kadang nggak tahu dia misalnya kita punya kanker tuh kadang orang lain nggak tahu. Yang mereka lihat tuh kelihatannya kita sehat-sehat aja, tapi kita yang merasakan itu kan ujian buat kita. Misalnya kita nggak sehat, kita dapat ujian dari misalkan dari apa keluarga kadang ada yang nggak tahu misalnya kita dapat ujian gitu ya. Nah, kita ikhlas di titik ridho gitu, ridho ikhlas, alhamdulillah ini adalah rezeki yang paling indah gitu. Ini adalah rezeki yang paling indah. Nah, itu justru saat kita mengucap alhamdulillah itu adalah udah kita tuh udah dapat maksudnya ini tuh emang udah ya tadi kan kata saya juga ini takdir gitu, ini takdir kita adalah eh wayang gitu. Ini hari ini tuh kita lagi berperan yang gak sehat, lagi berperan gak sehat dan akan dapat keajaibannya. Kadang kita nggak tahu tuh berapa tahun itu berproses ya. Penyembuhan aja berproses itu bisa sampai 2 sampai 3 tahun misalnya amanah berproses bisa sampai 2 sampai 3 tahun baru misalnya ada yang selesai, ada yang bisa cepat, ada yang selesainya nggak cepat gitu kan itu tiap orang berbeda-beda ya prosesnya karena tadi
bagaimana kita mementingkan orang lainnya, apa kita cepat mementingkan orang lainnya, apa kita bersyukurnya cepat, atau kadang itu apa dalam tumbukan yang pertama itu bersyukur dalam tumbukan pertama itu yang nggak mudah, misalkan pas saat kejadian misalnya orang tua meninggal, kita diponis apa tadi cancer. Nah, kadang di tumbukan pertama tuh rasa syukurnya tuh emang harus dipas gitu. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini kan milik Allah gitu. Tapi kita dengan nada misalnya mengucapkan innalillahi itu dengan alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ya Allah terima kasih ini tuh udah rezekinya hari ini saya dapat amanah, saya hari ini saya tidak sehat, hari ini saya apalagi hari ini saya anak-anak biasa kan anak kalau saya karena punya anak 4 itu kan anak-anak tuh wah apalagi libur kayak gini kumpul semua kalau di alam nyata gitu kan di alam nyata mereka bertengkar seperti wah ramai gitu ramai lancar tapi udah tenang aja dalam dunia kuantum ini kita tenang gitu, tenang, alhamdulillah ini rezeki yang terindah hari ini anak-anak bisa berkumpul. Kalau misalnya mungkin anak-anaknya berpisah nanti ada yang ke pondok, ada yang kemana, ada nanti sebentar lagi juga misalnya mereka besar-besar. Nah itu kita udah nggak merasakan lagi tuh keramaian suara-suara anak-anak itu gitu ya. Kalau menurut saya sih itu sih Bunda Eka mudah-mudahan ini yang saya ceritakan itu bisa dipahami sih mudah-mudahan itu ya sama Bunda Eka gitu. Jadi bagaimana menguatkan kita agar berada di sisi positif. Nah, menguatkannya itu terus aja bersyukur aja. Alhamdulillah ini adalah takdir Allah gitu. Ini berada di titik ridho aja, titik ridho ini ya bagaimana menguatkannya gitu. Terus bersyukur, alhamdulillah ini ada di titik ridho. Itu tidak mudah sih itu emang perlu latihan. Sampai sekarang pun saya masih latihan itu tidak mudah ya untuk menguatkan itu, terutama menguatkan hati lah intinya menguatkan hati dan pikiran gitu ya. Itu mungkin Bunda Eka. Baik, terima kasih Bu Holi dan Bu Eka. Dari Bu Eka, siap Bun, semakin kita mengucap syukur, semakin nikmat rasa nggak nyaman. Wah, ujian itu, tapi akhirnya tenang begitu mungkin ya Bun, tapi suka keinget-inget gitu ya. Siap, tetap positive thinking, positive feeling, dan positive motivation harus tetap dijaga Bu Eka. Baik, masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Kalau masih ada, silahkan bisa tulis di kolom chat atau bisa tulis di atau bisa open mic langsung. Dan mungkin paling tambahannya Pak Mirdan, semua Mhm. persoalan itu ya, maksudnya kan semua persoalan itu pasti dari dosa-dosa kita itu ya yang pasti gitu. Jadi terus kita taubati terus itu ya, ini oh bungkus permen ini seberapa besarnya ini pasti dari dosa saya nih gitu. Terus kita tobati gitu, minta ampun selain tadi istighfar, kita sholat tobat gitu kan karena ya itu salah satu cara saya kan tadi bagaimana caranya nah, itu salah satu cara saya untuk ini untuk selalu berada di sisi positif gitu. Oh ini saya yang salah gitu. Itu mungkin. Baik, Bu Holi, terima kasih. Boleh tanya lagi, Pak? Boleh, Bu Deti boleh. Silakan Bu. Terima kasih. Udah Holi, kemarin saya kan pulang sempat mampir ke kakak ya di Cikampek. Saya memperkenalkan MR yang saya dapat. Saya bilang ke kakak mau ajaib, mau dapat uang banyak gitu. Tapi kakak itu langsung nebak yang ramai ya di TV. Itu yang pakai centong, bukan pakai garpu. Saya bilang garpu talas ya gitu. Ternyata Bunda Holi, mohon maaf benar. Kakak saya itu di situ terkenal sebagai kakak sepupu ini ya, memang jarang ketemu. Tamunya tuh banyak, lurah-lurah apa. Ternyata dia kayak paranormal gitu loh Bunda Oli. Jadi ujung-ujungnya malah gini, kamu mau cari ribut ya katanya. Loh, enggak, saya baru belajar ilmu, saya bilang. Justru saya bilangin, ini bagus dunia kuantum. Yang teteh biasa main di dunia kuantum. Gitu. Tapi saya di situ dapat ini Bun. Saya sampai akhirnya saya tetap tenang, diam, tapi wah ini mah saya butuh pertolongan sama senior nih.
Saya kan bayi yang baru dilahirkan ya. Apakah penyampaian saya yang salah? Apakah timingnya yang tidak tepat? Karena kakak saya itu bangga tuh lihat lurah-lurah aja cium tangan sama teteh. Semua hormat. Jadi ternyata beliau itu menekuni orang-orang yang pada berobat gitu, Bun. Berobatnya maaf kayak dukun gitu deh kalau menurut saya. Gimana, Bun? Baru-baru ketemu kayak gitu, Bun. Kalau menurut saya ya, kalau bertemu mungkin itu kan berarti menolak gitu kan, menolak ilmu kita ya, menolak ilmu yang kita sharingkan berarti ya. Iya, Kalau mereka menolak ya udah kita fokus sama orang-orang yang mau menerima gitu. Berarti fokus sama orang-orang yang mau menerima ilmu magnet rezeki. Jadi yang tidak apa yang tidak menerima ya udah abaikan saja gitu. Dan mungkin pesan buat yang lain juga ini apa untuk memperbanyak sholawat karena kita minta pertolongan kan selain dari Allah kepada Allah gitu kan kita minta pertolongan kepada orang yang dekat paling dekat yang paling dipercaya gitu oleh Allah yaitu kesayangannya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW karena dengan apa katanya kalau kamu banyak baca sholawat kepadaku akan diangkat segala beban dan susahmu dan akan diampuni dosa-dosamu. Selain karena kan kalau kita itu kadang gak mudah gitu kan orang menolak itu kadang kitanya langsung ciut gitu kan, langsung ciut. Nah, kalau langsung ciut, nah udah perbanyak sholawat itu udah kita wah kita mah hanya tadi kalau saya lebih suka itu sih ya udahlah saya mah hanya wayang lah udah terserah Allah karena tiap saya garputala tuh akhir-akhir ini tuh gini tiap akhir-akhir ini tiap garputala pas buka ayat Allah yang menciptakan langit dan bumi gitu. Allah yang mengurus gitu. Allah yang mengurus langit, Allah yang mengurus bumi, Allah yang mengurus semuanya. Ya, pikir-pikir ya udahlah Allah yang mengurus saya, ya udah saya gak punya urusan dengan misalkan misalnya saudara saya yang harus mengikuti MR dengan saudara saya yang harus ini kita memaksakan kehendak juga nggak bisa gitu karena emang Allah belum memberikan hidayah gitu. Ya udah kita fokus aja sama orang-orang yang mau belajar, yang mau membuka diri, membuka hati untuk belajar ilmu magnet rezeki ini dan mempraktekannya terutama ya. Itu mungkin Bunda Deti dari saya. Masya Allah. Bijaksana sekali, Bunda. Saya sangat respect sama jawaban Bunda. Terima kasih. Sama-sama Bu Deti, terus saja doain saudara sepupunya ya Bu, didoakan dalam sholat-sholat kita, dalam doa-doa kita. Semoga Allah memberikan hidayah untuk beliau. Amin. Terus doakan untuk kebahagiaan dan kemuliaan beliau. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, masih ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan terakhir mungkin kalau ada, dipersilahkan. Sambil menunggu yang mau bertanya, kami juga mau menginformasikan nanti tanggal 13 Juli 2024 insya Allah akan ada mega seminar Magnet Rezeki di Hotel Mercure Karawang. Insya Allah akan diisi langsung oleh Pak Nasrullah sebagai founder ilmu rahasia magnet rezeki. Jadi Bapak Ibu boleh informasikan kepada rekan-rekannya, kepada sahabatnya, kepada saudara-saudaranya yang ingin belajar langsung ilmu magnet rezeki dari foundernya, dari Pak Nasrullah, bisa langsung hadir dan daftar di mega seminar magnet rezeki yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 13 Juli 2024 jam registrasi mulai dari jam 12 sampai acaranya dari jam 12.30 sampai jam 4 sore. Infaknya, bayarnya. Infaknya ada yang 175.000 dan 275.000. Yang 175.000 itu tanpa makan. Nanti kalau yang 275.000 bisa makan di restoran Hotel Mercure Karawang. Nah, itu aja bedanya. Ilmunya sama, semuanya ilmunya yang didapatkan sama. Tempat duduknya juga sama, insya Allah. Yang beda hanya makan dan nggak makan aja.
Nanti boleh Bu japri ke saya, Bu Deti, Bu Ois, nanti bisa japri ke saya, nanti saya kasih link dan pendaftarannya. Insya Allah akan hadir panas di Karawang di Mega Seminar Magnet Rezeki dan harganya sangat apa namanya? Sangat apa istilahnya? Sangat Bersahabat. bersahabat. Nah, harganya sangat bersahabat 175.000 dan 275.000. Ini Insya kayak Allah. safari Ramadan lagi Pak ya. Safari Ramadan kan biasanya gitu. Tapi ini siang hari gitu ya. Ini pokoknya yang belum Ini pernah, kalau saya siang. sih mewajibkan ya, mewajibkan Pak kalau yang belum pernah ketemu Pak Nas, misalkan di sini nih tadi Bunda Inom nih ada yang belum pernah ketemu sama Pak Nas, mungkin ada siapa lagi nih yang belum pernah ketemu Pak Nas ya. Banyak lah ya yang belum pernah ketemu, itu wajib kalau menurut saya tuh kita serap energi panas gitu ya, kita serap energi panas biar keajaiban-keajaibannya menular sama kita gitu. Nah, Bunda Eis sudah pernah katanya ketemu sama Pak Anas. Mungkin tadi ada Bunda Ina Muhinah nih udah on kamera tadi ya saya lihat. Mungkin apakah Bunda Ina tuh mau bertanya apa gimana gitu, silahkan. Bunda Ina, Bunda Ina mau tanya ini udah langsung japri Bunda Ina. Pokoknya kalau mau gratis, insya Allah daftar ajak temennya 9, nanti dapat tiketnya 10. Nah, jadi bisa gratis 1 tuh. Iya. Assalamualaikum, tadi udah langsung japri ke Pak Mirdan, Bu. Karena teman-teman kan banyak nih di sini yang sudah SH dan THMR. Makanya saya info karena mereka minta kalau ada info yang update lah tentang magnet rezeki gitu. Mudah-mudahan insya Allah saya mengajak yang sudah pernah ikut magnet rezeki gitu. Kebetulan kan ini langsung dengan Ustadz Nas gitu ya Pak gitu. Ya, insya Allah langsung Ustadz Nas, dan saya mau spill sih sebenarnya. Jadi hari Sabtunya 13 Juli nanti seminar, mega seminar langsung sama Panas, dan Alhamdulillah. hari Ahadnya akan ada lanjutannya training magnet rezeki. Itu diisi sama Panas juga, dan yang hari Ahadnya insya Allah full, seharian full dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, itu langsung offline dua-duanya ya, Pak? Dua-duanya insya Allah offline, Bu, iya, insya Allah. Kalau yang satu mega seminar, yang satu lagi yang hari Ahadnya nanti training, Oh, training training. magnet rezeki. Ya. Nanti akan ada lagi workshop, tapi workshop insya Allah workshopnya ternyata adanya di Yogyakarta. Yogyakarta ada workshop magnet rezeki, dan yang workshop ini insya Allah ilmunya baru tuh nanti. Tapi di Karawang karena waktu, jadi Karawang nggak dapet yang workshopnya. Tapi insya Allah di seminar dan training juga ilmunya sangat dahsyat. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan dapat Allah keajaiban mudahkan di sana. membawa semua teman-teman yang sudah magnet rezeki. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Ya, Bu Ina, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita akhiri aja KWMR ke-49 pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang penting ilmunya bisa dipraktekkan. Nah, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, tidak akan terjadi keajaiban. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah menginvestasikan waktunya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, kemuliaan, dan menggantikan waktunya dengan kelapangan waktu di kemudian hari, dan juga kelapangan rezeki dan kesehatan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Holi yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga kita doakan semuanya, semoga Bu Holi dan keluarga diberikan kebahagiaan, kemuliaan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam untuk keluarga, salam bahagia, dan berikan senyum terbaik untuk saudara yang ada di dekat Anda saat ini.
Baik, saya Mirdan Hardiansah, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.